Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bedah tuntas apa sih tujuan sejati dari bimbingan dan konseling di sekolah, atau yang akrab kita sebut BK. Percaya deh perannya itu jauh lebih besar dari yang mungkin kamu bayangin selama ini. Coba deh, jujur, kalau dengar kata ruang BK, apa yang langsung kepikiran? Tempat buat siswa yang nakal atau yang punya masalah? Nah, mindset kayak gitu yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Dan inilah definisi yang sebenarnya. Coba perhatiin, fokusnya itu bukan di masalah loh, tapi justru di perkembangan optimal. Intinya, BK itu ada buat ngebantu setiap orang jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi pribadi yang mandiri, matang, dan siap ngambil tanggung jawab. Oke, biar gampang, kita bakal bedah ini lewat 4 bagian. Kita mulai dari ide besarnya dulu, terus masuk ke 4 misi utamanya, kita lihat hasil suksesnya kayak apa, dan terakhir, kita bahas kenapa sih ini penting banget. Yuk, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud pertumbuhan optimal itu? Nah, ini dia nih fondasi dari semua layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang keren di sini tuh, kata optimal itu artinya menyeluruh, nggak setengah-setengah. Jadi bukan cuma soal nilai pelajaran atau pinter mikir doang, tapi juga soal gimana kita ngelola emosi, gimana cara kita bangun hubungan yang sehat sama orang lain, dan yang nggak kalah penting, punya pegangan nilai-nilai yang jadi kompas hidup kita. Dan hasilnya praktis banget. Orang yang berkembang optimal itu, dia jadi bisa 4 hal ini. Dia kenal sama dirinya sendiri, dia bisa menerima dirinya, apa adanya, plus minusnya. Dia bisa mengarahkan hidupnya mau kemana. Dan puncaknya, dia benar-benar bisa keluarin semua potensi yang dia punya. Keren kan? Sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Gimana caranya BK bisa bantu kita sampai ke titik itu? Jawabannya ada di 4 misi inti ini. Kita bedah satu-satu ya. Ini dia nih, 4 pilarnya. Memahami diri, mengembangkan potensi, ngatasin masalah, sama bikin keputusan. Anggap aja ini kayak peta jalan yang dipakai BK buat ngebimbing setiap individu. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Misi pertama. Ini soal penemuan diri. Fondasi dari semuanya. Beneran. BK itu bantu kita buat ngaca, lihat ke dalam diri. Apa sih jagonya kita? Apa kelemahan kita? Apa yang benar-benar bikin kita semangat? Nilai apa yang paling penting buat kita? Tanpa tahu ini semua, langkah selanjutnya bakal goyah. Biar kebayang, coba deh bayangin gini. Ada siswa yang ngerasa biasa-biasa aja, terus lewat bimbingan, dia kayak nemu harta karun. Oh, ternyata aku jago desain. Momen aha kayak gini tuh yang ngebuka pintu baru buat dia buat mulai serius ngasah potensinya itu. Nah, setelah tahu potensinya apa, misi selanjutnya ya dikembangin dong. Jadi, poin pentingnya, BK itu nggak berhenti di tahu, tapi ngedorong kita buat melakukan. Ini soal ngubah bakat jadi skill, ningkatin kemampuan, dan ujung-ujungnya ya raih prestasi. Nggak cuma di kelas, tapi juga di luar kelas. Dan ini transformasinya bisa luar biasa banget loh. Mungkin aja potensinya buat ngomong udah ada, tapi mentalnya, percaya dirinya belum. Nah, lewat bimbingan, potensi itu diasah, dilatih, sampai jadi kemampuan nyata yang bisa ngubah hidup. Contohnya ya ini, jadi pede ngomong di depan banyak orang. Oke, sekarang misi ketiga. Ini nih peran yang mungkin paling kita kenal dari BK, ngatasin masalah. Dan ya itu benar banget, tapi coba lihat deh, cakupannya luas banget. Dari mulai susah belajar, masalah keluarga, tantangan pergaulan, sampai ke pergumulan batin kita sendiri. BK itu hadir jadi semacam ruang aman buat kita cari solusi bareng-bareng. Contoh paling sering nih, kadang masalahnya itu bukan karena siswanya nggak pinter, tapi cara belajarnya aja nggak pas. Nah, disinilah perang BK. Bukan ngasih contekan jawaban ya, tapi ngebantu siswa itu nemuin sendiri. Oh, gaya belajar gue tuh ternyata begini. Itu bisa ngubah segalanya. Misi terakhir, ini soal masa depan. BK itu ngebantu kita buat jadi kapten di kapal kita sendiri. Ini soal ngebantu kita ngambil keputusan-keputusan gede kayak milih jurusan, ngerencanain karir, bahkan nentuin tujuan hidup. Dan yang paling penting, belajar buat tanggung jawab sama pilihan yang kita ambil. Buat lihat seberapa kuatnya misi ini, coba bayangin skenario ini. Ada seorang siswa yang akhirnya milih jurusan kuliah benar-benar dari hati. Dari minatnya, bukan karena ikut-ikutan teman atau disuruh orang tua. Itu bukti nyata dari pribadi yang udah dewasa dan mandiri. Jadi setelah lewat 4 misi tadi, hasilnya kayak gimana sih? Sosok individu yang sukses lewat bimbingan konseling itu seperti apa? Yuk kita lihat potretnya. Nah, inilah wujudnya. Pribadi yang mandiri nggak ngegantungin orang lain buat tiap keputusan, percaya diri karena dia tahu apa kelebihannya,
bertanggung jawab sama apa yang dia lakuin, jago mecahin masalah, dan yang paling penting, dia punya arah hidup yang jelas. Nggak bingung lagi mau kemana. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita bakal simpulin kenapa sih semua ini tuh bukan sekedar program nice to have di sekolah, tapi sesuatu yang benar-benar krusial. Jadi, kenapa ini penting banget? Simple, karena pendidikan yang benar itu bukan cuma ngisi otak pakai ilmu, tapi ngebentuk manusia seutuhnya. BK mastiin perkembangan yang utuh itu terjadi. Perannya lebih ke pencegahan, bukan cuma ngobatin kalau udah ada masalah. Dan yang pasti, ini penting banget buat nyiapin siswa menghadapi masa depan, biar jadi individu yang dewasa dan tahan banting. Jadi, kesimpulannya, anggap aja 4 misi inti ini kayak toolkit pribadi buat kita. Memahami diri itu peta kita, mengembangkan potensi itu keterampilan kita, mengatasi masalah itu kemampuan kita buat memperbaiki keadaan, dan membuat keputusan itu kompas hidup kita. BK itu ngebantu kita ngelengkapin semua toolkit ini. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Setelah ngelihat BK dari kacamata yang baru ini, bukan sebagai polisi sekolah tapi sebagai alat buat bertumbuh, kira-kira potensi apa sih di dalam diri kamu atau mungkin di orang sekitar kamu yang bisa banget kebuka kalau dapat bimbingan yang tepat? Coba dipikirin. Terima kasih udah menyimak.